Situasi perang di Ukraina tidak menentu, bagaimana upaya untuk meredam gejolaknya. Sudah ada narasumber yang sudah bergabung. Saya akan sapa terlebih dulu ada Pak Ahmad Fahruroji. Selamat sore, Pak Ahmad. Selamat sore. Selamat sore Pak Ahmad Fahruroji, dosen program studi Rusia Universitas Indonesia. Terima kasih Bapak atas waktu Anda. Pak Ahmad, ada kekhawatiran global terkait eskalasi di Ukraina. Apa yang terburuk yang bisa terjadi sebenarnya? Menurut saya ini memang saat ini masuk ke dalam tahapan yang krusial ya. Karena pertama Rusia di bulan-bulan September kemarin seperti tadi disampaikan itu agak terdesak ya. Dan ketika terdesak itu kemudian Rusia melakukan mobilisasi terbatas. Dan kemudian kita tahu bahwa beberapa hari ini mulai dari tanggal 10 kemarin Rusia itu melakukan satu serangan balasan ya. Mereka menyebutnya sebagai serangan balasan terhadap apa yang terjadi terhadap disebut sebagai tindakan terorisme terhadap jembatan Crimea ya. Dan itu kita melihat bahwa dia kemudian menaikkan satu tensi ya, menaikkan satu bahwa apa yang dia katakan selama ini itu bukan hanya sekedar ancaman atau getakan belaka. Jadi pada pada serangan udara beberapa waktu terakhir ini itu Rusia ingin menunjukkan bahwa ini suatu yang penting bagi dia bahwa saat ini dilakukan oleh Ukraina itu oleh Rusia dinilai sebagai satu titik yang harus dilakukan pembalasan demikian. Iya, Pak Ahmad. Ini satu yang posisi yang sangat berbahaya ya karena kalau Rusia semakin didesak itu nanti pamungkas juga bukan berarti yang tidak mungkin. Pak Ahmad, tapi pada saat yang bersamaan kita tahu NATO dan negara-negara, Pak Ahmad? Ya, Pak Ahmad, kita tahu pada saat yang bersamaan NATO dan negara-negara yang tergabung di dalamnya sekalipun Ukraina belum bergabung kepada NATO, tapi terus-menerus memberikan bantuan dan lain sebagainya. Dan banyak pihak juga melihat bahwa perang ini terus berkelanjutan karena memang NATO yang tidak mau menghentikan bantuannya kepada Ukraina. Ya, betul sekali. Jadi bagi Rusia kan dari awal mengatakan bahwa ini adalah permasalahan dengan Ukraina, awal mengatakan, dan ketika ada pihak-pihak lain yang melakukan campur tangan, itu pasti akan mendapatkan reaksi atau kan dalam bahasa Rusia advet gitu ya, satu jawaban yang atau satu balasan yang penting, dan itu dilakukan kita tahu dalam sanksi ekonomi yang diberikan ya. Kemudian juga Rusia melakukan counter kebijakan yang kemudian juga merugikan Eropa begitu ya. Jadi apa yang dilakukan Rusia hari ini itu sebagai satu dalam batas dia mengingatkan ya apa yang saat ini sudah krusial demikian. Ya, Pak Ahmad, kalau kita lihat sekarang India, Cina berusaha mendekati Rusia untuk menenangkan situasi, Turki dan Uni Emirat Arab juga sedang berupaya. Siapa kira-kira yang bisa meredakan tensi yang saat ini terjadi, yang dirasakan oleh Rusia ini? Menurut saya begini, kunci utama di sini kan yang pengambil keputusan, sebetulnya kalau kita bicara Zelensky Putin bertemu, itu sebetulnya tanpa campur tangan Amerika juga agak sulit ya, karena bagaimanapun rezim Kiev itu tergantung keputusannya diambil dari bagaimana kebijakan Washington. Jadi di sini kita melihat bahwa kalau ada sinyalmen atau ada semacam signal-signal dari Washington untuk melakukan semacam upaya turun potensi, itu saya kira juga akan menjadi titik penting, dan di situ mungkin aktor-aktor yang lain seperti Turki, saya kira Rusia juga memiliki kepentingan ya dengan atau berusaha menjaga hubungan baik dengan Turki. Satu sisi Turki akan kemudian bermain di dua sisi gitu. Saya kira gitu. Dan kita bisa melihat mungkin saya melihat di media-media Rusia dibahas tentang bagaimana peran G20 gitu dengan posisi Indonesia mungkin juga
ke depan mungkin kita bisa menjadi semacam jadi bukan yang utama tapi juga ikut bergabung dalam pihak-pihak yang ikut mendamaikan demikian. Nah, seberapa optimis Anda kemudian di G20 nanti? Kita tahu Rusia sudah bersedia hadir, Ukraina sudah bersedia hadir, Biden juga sudah bersedia hadir di G20. Apakah Anda melihat ada potensi sebenarnya, karena kan ini tinggal beberapa bulan lagi, bulan November ya, satu bulan lagi. Anda melihat ada potensi bahwa bisa itu kemudian pertemuan di Bali itu dilakukan? Begini, jadi pada yang lalu kan ada G20 ya, parlemen ya, di mana dia mengirimkan pemimpin atau ketua majelis Matvienko. Dan di situ Matvienko mengatakan bahwa saat itu memang Rusia tidak seperti hari ini ya, mungkin pada posisi yang agak terdesak dan mengatakan, ayo kita sama di parlemen, pertemuan parlemen ini kita duduk bersama, kita cari solusi. Ini memang saya dengar juga dari teman-teman di parlemen Indonesia itu ada penolakan dari Rusia, dari Ukraina dan Amerika dan Barat, sehingga itu menurut saya jadi saat itu pesimis. Tapi melihat eskalasi atau perkembangan beberapa hari saat ini, menurut saya sangat mungkin ya bahwa ada jalan tengah karena Rusia juga menunjukkan ya bahwa misalnya sekarang dengan membombardir beberapa kota-kota penting itu dan kemudian menghancurkan infrastruktur khususnya berkaitan dengan energi listrik dan sebagainya yang musim dingin bagi Ukraina, dan ini kemudian akan membawa pada posisi yang seperti di awal ya. Saya sih berharap ini bisa dijadikan sebagai pintu masuk daripada kelanjutan seperti ini memang harus ada langkah-langkah diplomatik. Oke, baik, langkah-langkah diplomatik dan semoga Indonesia juga bisa mengambil peran di sana. Pak Ahmad Fahruroji, terima kasih banyak sudah bergabung sore hari ini, dosen program studi Rusia Universitas Indonesia. Terima kasih banyak. Terima kasih.